Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Serwani Nabila. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini tuh aku bakalan bagiin ke kalian cara menghasilkan uang di usia remaja. Pasti banyak kan dari kalian yang kayak penasaran gitu, gimana sih di usia kayak kita itu yang kecil mana gini bisa ngasilin uang. Pasti kalian juga mau kan ngasilin uang sendiri supaya itu nggak ngebebanin orang tua kalian terus buat minta-minta sesuatu hal yang kalian pengenin. Kayak misalnya kalian pengen beli handphone sendiri, kayak pengen beli baju yang lebih mewah mungkin, yang baju yang kalian inginin, atau teman-teman kalian itu beli sesuatu dan kalian ingin tapi kalian kalian tuh masih sekolah dan belum bisa kerja buat ngasilin uang. Jadi kalian tuh pengen punya uang sendiri dan kalian nggak tahu gimana caranya. Jadi di video kalian tuh aku bakalan bagiin ke kalian cara-cara menghasilkan uang di usia remaja. Tapi sebelum lanjut ke videonya, subscribe dulu, terus nyalain lonceng notifikasinya karena subscribe itu gratis. Oke, langsung aja ke cara yang pertama. Kalian bisa jualan online. Jualan online kayak gini. Misalnya kalian bisa ambil dari tangan pertama. Kalau kalian nggak punya modal buat ambil dari tangan pertama, kalian bisa jadi reseller dulu. Jadi reseller itu kayak gimana kak? Jadi kalian kayak ngambil barang dari orang gitu, orang itu tuh ngambil dari tangan pertama dari pabriknya, sementara kalian ngambil dari dia. Kayak misalnya di tokonya dia jual itu 30.000 dan kalian bisa jual 50.000 gitu ke orang-orang. Intinya kalian cari untung dari jualan itu. Dan kalau banyak yang kalian jual, otomatis kalian juga pasti bakalan banyak ngasilin uang dari jualan online itu. Walaupun sebenarnya kalian belum ngambil barang dari, sebenarnya kalau kita jadi reseller itu barang itu memang agak mahal, tapi kalau kita ngambil dari tokonya, dari pabriknya, dari tangan pertama itu murah. Aku sendiri pun jualan online ya, aku ngambil dari toko, dari pabriknya langsung dari tangan pertama, dan di tokonya itu harganya itu murah, kayak ada yang dari 5.000, 8.000, 10.000, terus 15-an. Kayak yang paling mahal itu mungkin yang kayak jeans gitu yang nyampai mungkin 100-an, tapi itu udah yang paling tinggi sih kalau kita ngambil dari tangan pertama. Tapi kalau aku lagi batuk. Terus kalau kita jadi reseller gitu, kita cuman ngambil dari orangnya tapi harganya itu kayak mahal gitu loh, jadi kalian nggak bisa dapat untung yang lebih. Kalau kalian ngambil dari tangan pertama, aku saranin kalau kalian udah punya modal, misalnya kalian udah punya modal 200.000, aku saranin kalian ngambil dari tangan pertama terus ngambil barang kalian stok di rumah. Tapi kalau kalian jadi reseller kan kalian belum bisa stok barangnya di rumah, sementara zaman sekarang itu orang nyari tuh barang ready, bukan barang PO kayak gitu. Kalau barang ready kan dia bisa lihat-lihat ke rumah kalian, dia bisa tahu oh kayak gini tebal kainnya, atau oh kayak gini modelnya. Jadi dia kalau dia suka sama modelnya dan tebal kainnya, dia bakalan ambil dengan harga berapapun sebenarnya yang kalian jual. Tergantung kalian harus juga, aku saranin sama kalian kalau kalian jualan online, kalian harus sesuaiin juga sama tebal kainnya, bentuknya dengan harganya. Jangan sampai kainnya tipis kalian jual mahal banget, nggak bakalan laku. Oke, lanjut yang kedua. Ya ampun. Lanjut ke yang kedua, kalian bisa jualan pulsa. Zaman sekarang kan pulsa itu banyak dibutuhin ya, apalagi buat kayak pulsa token listrik kah, token game kah, atau pulsa biasa, pulsa data itu banyak banget dibutuhin zaman sekarang. Apalagi semua orang tuh udah hobinya mainin gadget, jadi mereka tuh kayak butuh banget pulsa. Jadi kalian tuh bisa manfaatin itu buat ngasilin duit. Misalnya kan sekarang itu kalau kita daftar pulsa itu sekitar, kalau kita ambil pulsa 50.000
yang pulsa 5.000 itu kan kita jualnya sekarang 7 atau 8.000 ya kalau nggak salah. Terus sementara kita ambil di kayak di apps-nya gitu, di aplikasinya gitu, yang dia jualin tuh cuma kayak 5.500. Jadi kalian kayak dapat untung gitu loh. Sementara kalau kita pembelian pulsa kan 50.000, itu kayak cuma 53.000 dan kalian tuh dapat pas pulsanya 50.000. Dan kalian tuh bisa jual, kalau kalian jual pulsa 50.000 kan 53. Jadi kayak kalian tuh dapat untung gitu loh, tergantung pulsanya. Kalau kalian kayak semakin kecil orang beli pulsa kayak pulsa 5.000, jadi kalian kan dapat untung 8.000. Sementara yang terpotong itu cuma 5.500. Jadi kalian tuh dapat untung sekitar 2.500 per pulsa 5.000-nya ya. Tergantung, kalau pulsanya tinggi mungkin kayak kalian dapat untung lebih tinggi deh. Gitu juga. Dari situ kalian bisa juga ngasilin duit kan. Jadi kalian tuh udah nggak minta-minta dulu gitu dari ortu, dan kalian tuh bisa dari hasil duit itu kalian bisa nabung dan kalian bisa beli apapun yang kalian mau tanpa minta ke orang tua kalian lagi. Terus yang ketiga, buat yang hobi masak nih, pasti kalian kayak suka bikin kue, makanan-makanan, cemilan-cemilan kayak gitu, kalian bisa jualin itu loh. Apalagi kalau menurut orang-orang yang pernah makan makanan kalian itu enak banget, itu kalian bisa jual dengan harga yang sesuai budget yang keluar. Misalnya kayak kalian ngeluarin budget 20.000, kalian bisa jual misalnya ngasilinnya itu kayak yang per banyak gitu. Kalian harus cari produk yang kalian jual itu, maksudnya kayak menghasilkannya tuh banyak, ngeluarin modalnya tuh dikit kayak gitu. Jadi kalian tuh bisa jual makanan itu kayak delivery. Apalagi zaman sekarang tuh males banget kan orang keluar rumah gitu, kebanyakan yang kayak delivery gitu. Kalau kalian gitu kan pasti banyak untung. Apalagi kalau kalian itu matokin jarak jauh dari rumah kalian itu, kalian matokin ada ongkos kirimnya. Jadi dari situ kalian juga bisa ambil untung. Dan kalau banyak yang mesen, banyak yang order, dan pasti kalian tuh juga bakalan untung banyak sih. Intinya itu kalian harus banyak menghasilkan dibanding modalnya. Kayak modalnya cuma 50.000 dan kalian harus menghasilkan 100.000. Jadi untung yang kalian dapat itu 50.000 kayak gitu. Jadi aku saranin sama kalian, coba deh cara-cara ini, bisnis ini yang kalian coba kalau kalian mau berpenghasilan di usia remaja. Apalagi buat kalian yang kayak masih sekolah SMP, SMA, atau mahasiswa pun bisa kayak gitu. Mungkin segitu aja cara menghasilkan uang di usia remaja yang bisa aku bagiin ke kalian. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. And thanks for watching, and see you next time video.